Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita siapkan hadiran pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam ibadah Natal yang kedua di tanggal 26 Desember tahun 2022 diambil dari Titus pasal yang kedua ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-15. Beginilah firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguruskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikian firman Tuhan. Adapun yang menjadi tema dalam ibadah Natal yang kedua saat ini adalah kasih karunia Allah telah nyata. Saudara terkasih, selamat hari Natal bagi saudara sekalian. Saat ini kita memasuki perayaan Natal yang kedua. Tentunya semangat dan sukacita Natal masih senantiasa terasa di tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, firman Tuhan yang baru saja kita baca adalah surat Rasul Paulus kepada Titus, yaitu salah seorang rekan sekerja Paulus, yang juga ia sebut sebagai anak rohaninya, sama seperti Timotius. Titus adalah seorang yang berkebangsaan Yunani, yang awalnya tidak percaya pada Yesus. Namun di kemudian hari, ia menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan menyertai Paulus dalam tugas pemberitaan Injil. Lalu, Paulus mengutus Titus untuk memberitakan Injil di kota Korintus dan mengumpulkan sumbangan bagi orang Kristen di Yerusalem yang saat itu hidup berkekurangan. Di tengah situasi itu, Titus mengalami pergumulan yang berat, di mana kebanyakan orang Korintus masih hidup dalam rupa-rupa kedagingan, seperti percabulan dan penyembahan berhala. Namun dengan penyertaan Tuhan, Titus mampu melewati semua itu. Dengan konsisten, ia memberitakan bahwa keselamatan yang diberikan oleh Allah dalam diri Tuhan Yesus Kristus sungguh telah nyata. Kasih karunia Allah yang nyata itu sungguh terbukti dari kelahiran Tuhan Yesus di Betlehem, di kandang domba yang hina itu. Apa yang terjadi lewat peristiwa kelahiran Tuhan Yesus di Betlehem adalah wujud cinta kasih Allah yang besar, yang mau merendahkan dirinya menjadi sama seperti kita. Bahkan ia rela menderita dan mati hanya untuk menebus dosa-dosa kita, agar kita selamat. Rasul Paulus menjelaskan bahwa keselamatan itu diperuntukkan bagi semua manusia, bukan hanya terhadap golongan suku bangsa tertentu saja. Sesungguhnya keselamatan yang dari Tuhan adalah keselamatan yang bersifat universal. Tentunya ini perlu kita syukuri dan perlu direspon lewat cara hidup yang selalu bersyukur dan cara hidup yang menjaga kekudusan diri. Saudara yang terkasih,
Inilah yang menjadi perenungan bagi kita di tengah perayaan Natal yang kedua ini, yaitu mengucap syukur atas kasih karunia yang Tuhan nyatakan di tengah kehidupan kita. Hal itu dapat kita tunjukkan dengan kemauan untuk menerima didikannya, agar kita hidup dalam kekudusan, bijaksana, adil, dan sungguh-sungguh beribadah di tengah kehidupan ini. Kasih karunia Allah yang sungguh nyata itu telah memampukan kita untuk menyadari bahwa kita telah diberi pengampunan dosa, dan dengan demikian kita dididik untuk senantiasa menjaga kekudusan hidup. Jika dahulu kita sering melanggar hukum Allah, namun setelah kita percaya pada Yesus, hidup kita diubahkan sepenuhnya menjadi pribadi yang lebih baik. Kasih karunia Allah yang sungguh nyata itu memampukan kita untuk senantiasa memiliki pengharapan akan melihat keagungan Tuhan Allah yang besar pada saat kedatangan Kristus di akhir zaman. Pengharapan orang percaya bukanlah pengharapan yang sia-sia. Sekalipun ada begitu banyak masalah yang kita hadapi, namun hal itu janganlah menjadi penghalang bagi kita untuk memiliki pengharapan yang kokoh dalam Kristus. Jika saat ini Natal dihiasi dengan lampu hias dan berbagai pakaian yang indah, itu hanyalah sebuah seremonial yang menunjukkan rasa sukacita. Tidak ada hal yang salah dengan itu jika kita bersukacita pada hari Natal ini. Dan memang demikian, kita harus bersukacita dalam merayakan Natal, karena Natal adalah sebuah sukacita. Natal adalah sebuah kegembiraan. Mari saudara yang terkasih, di hari Natal ini kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang lahir di kandang domba di Bethlehem, hanya untuk menunjukkan cinta kasih Allah akan kehidupan kita ini, agar kita beroleh sukacita dan keselamatan yang kekal. Jemaat yang terkasih, ada sebuah ilustrasi demikian. Ada sebuah kisah nyata tentang seorang pemuda yang kelakuannya jahat. Hingga suatu ketika dia tertangkap dan segera akan dihukum mati. Dalam situasi penantian akan hukuman mati itu, pemuda itu tertunduk lesu, memandang tiang gantungan yang menanti di hadapannya. Andaikan ia tahu akan berakhir seperti itu, tentunya ia tidak akan pernah berlaku jahat. Demikianlah penyesalan yang muncul di benaknya. Namun sepertinya semuanya sudah terlambat. Lalu seorang petugas mengikatnya dengan tali dan mempersiapkannya untuk segera digantung. Sambil menuju tiang gantungan, terlintas di pikirannya ibunya yang juga satu-satunya keluarganya yang tertinggal, yang sedang menangisinya. Kini ia hanya tinggal menunggu lonceng. Peraturannya saat itu, hukuman gantung dilaksanakan setelah lonceng besar di tempat itu berbunyi. Pemuda itu sudah pasrah dan menunggu ajalnya. Saat itu pukul 11 siang, tinggal menunggu dan tangan jam 12 tepat, maka tamatlah riwayatnya. Namun ada satu hal yang aneh. Waktu terus berlalu. Dari 1 jam, 2 jam, 3 jam. Dari pukul 11 hingga pukul 3 sore. Semua orang heran. Kenapa waktu berlalu, namun tidak ada kedengaran suara lonceng. Biasanya setiap jam, lonceng itu berbunyi. Memang lonceng saat itu bergerak sejak siang. Namun anehnya, tidak ada suara. Lalu seorang pegawai disuruh memeriksa apa yang terjadi. Dan ternyata setelah diperiksa, mereka menemukan seorang wanita tua yang menjepit bola di dalam lonceng besar itu, yang mengakibatkan lonceng itu tidak berbunyi. Saat lonceng tersebut dipukul, wanita itu menjepitkan dirinya di dalam lonceng besar itu. Dan tahukah saudara, wanita tua itu tak lain adalah
ibu dari pemuda yang akan dihukum mati itu. Semuanya menjadi sangat terkejut. Akhirnya, dengan situasi yang demikian karena batas waktu telah berlalu, pemuda itu pun dibebaskan dari hukumannya sesuai dengan peraturan yang ada saat itu. Begitu besarnya cinta kasih ibunya terhadap anaknya, ia rela mempertaruhkan nyawanya sendiri demi menyelamatkan anak yang ia kasihi itu. Jemaat yang terkasih, kisah itu melambangkan cinta kasih Allah dalam kehidupan kita lewat Kristus yang hadir di tengah-tengah dunia ini. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sungguh merupakan pengorbanan yang sejati, yang tak dapat dibandingkan dengan apapun juga di tengah dunia ini. Apa yang diperbuat oleh Allah adalah wujud dari kasih karunia-Nya yang sungguh nyata. Tuhan kita, Yesus Kristus, telah rela membayar harga yang seharusnya menjadi tanggungan kita dengan cara mati di kayu salib agar kita selamat. Seharusnya kitalah yang dihukum, namun cinta kasih Tuhan sungguh sangat besar. Kasih-Nya tiada batasnya bagi kita umat manusia yang sungguh Ia kasihi. Inilah yang kita rayakan lewat peristiwa Natal, yaitu cinta kasih Allah yang sungguh nyata. Saudara yang terkasih, Natal menuntun kita untuk memiliki ketaatan akan kehendak Allah, hidup kudus, bijaksana, adil, serta setia beribadah. Sekalipun ada begitu banyak cobaan yang berupaya untuk menghempang kehidupan beriman kita, namun tetaplah setia dan percaya hanya pada Tuhan Yesus. Yakini dan akui bahwa Dialah Mesias, Kristus, Sang Juru Selamat dunia ini. Seperti Titus yang dipercaya dan ditugaskan oleh Rasul Paulus untuk memberitakan Injil, penuh dengan segala kewibawaan, maka demikianlah kita berlaku hal yang sama, tetap berkomitmen yang sungguh, punya prinsip yang teguh, dan tidak goyah. Untuk itu saudara yang terkasih, di hari Natal ini, bersukacitalah, karena Sang Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, telah datang ke dunia ini. Untuk itu, berikan hidupmu kepadanya. Jadikan hidupmu sebagai persembahan dan penyembahan yang berkenan bagi Allah. Jadikan hidupmu sepenuhnya kudus, adil, bijaksana, dan setia beribadah kepada Tuhan Allah dalam Kristus, Sang Juru Selamat hidup kita. Kasih karunia Allah sungguh telah nyata lewat kelahiran Tuhan Yesus, lewat pengorbanannya, lewat segala yang Ia lakukan di dalam kehidupan kita dari dahulu, sekarang, dan untuk sampai selama-lamanya. Bersukacita dan bersyukurlah karena kasih karunia Allah telah nyata. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah yang telah menyatakan kasih-Mu yang sungguh agung itu. Tuntun kami Tuhan menjalani hidup ini dengan penuh sukacita, penuh kekudusan, setia beribadah untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.